Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Yang mana pada waktu itu Sunan Ampel sebagai muassis pondoknya. Sunan Ampel dilanjutkan oleh santri-santrinya. Dan kebetulan santri-santrinya juga sebagai mantunya Sunan Ampel. Sunan Ampel itu kan putranya Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Jadi nasabnya Sunan Ampel itu kalau dari abahnya, bapaknya itu dzurriyyah Rasul, sampai Rasulullah nasabnya. Di pondok itu tidak cuma mengaji saja. Jadi yang termasuk uswah hasan dari kiainya, perilaku kiainya. Kiainya puasa Senin Kemis, kiainya puasa Daud, kiainya dengan santrinya juga sangat kasih sayang dan sebagainya. Jadi ngajinya bukan cuma kitab, tapi dengan hariah gurunya itu. Kalau saya pribadi, saya mengidolakan kiai itu yang ikhlas. Mungkin kalau bahasa sekarang yang tidak pencitraan. Gitu loh. Kalau tidak pencitraan itu artinya kan ikhlas ya. Ikhlas itu keluarnya dari hati. Nanti Allah juga memasukkan ikhlas itu ke dalam hati orang yang kita ajak bicara. Pesantren itu tempatnya berkah. Jadi Allah itu meletakkan berkah di pesantren itu luar biasa. Sebenarnya berkah itu apa toh? Berkah itu bertambahnya kebaikan. Itu pure milik Allah, dari Allah ya. Tapi kembali lagi terserah kepada Allah. Allah mau meletakkan berkah itu di mana? Contoh kalau jenengan berburu kuliner di sini enak, nanti masih mau cari di mana lagi yang lebih enak. Jadi masih kurang puas. Tapi kalau di pesantren ketemunya cuma sayur, nikmatnya luar biasa. Intinya apa toh? Intinya kita makan itu butuhnya ya nikmat itu, rasa nikmat itu. Buat apa kita makan enak, makan makanan mahal, kalau kita nggak merasakan nikmat? Nikmat itu ending dari sebuah makanan. Orang tua memondokkan santri ke pondok jauh dari orang tua. Satu, menimba ilmunya biar fokus. Dua, santri biar hidupnya mandiri, tidak ketergantungan pada orang tua. Nah, yang nomor tiga, ini yang paling penting adalah filter dari kehidupan yang seperti di luar. Bedanya gini, kalau di luar hura-hura, nongkrong-nongkrong di alun-alun semua. Di sini enggak, di sini kita ngaji. Diisi kegiatan-kegiatan yang positif ke depan, biar fokus. Jadi biar gak keluar itu, biar mereka sudah punya bekal. Kalau seumpama masalah ilmu yang di luar, apalagi yang sekarang dengan adanya internet, kenapa kok gak di internet saja, kenapa kok masih mau mondok? Nah, kalau di pondok ini kan aslinya langsung kiai sendiri bertanggung jawab terhadap ilmu-ilmunya yang diberikan pada santri. Sebetulnya antara ilmu yang dari pesantren dan ilmu yang dari Google, internet itu sebetulnya ya sama-sama ada manfaatnya. Kalau di pesantren dan di internet, segi akhlaknya ini, yang menonjol akhlaknya ini antara santri dengan guru itu sampai memandang saja tidak berani karena ikram sama gurunya. Jadi akhlaknya memang betul-betul kholisun wa muhlison. Kalau di pesantren itu kan ada proses yang lama dan ada istilah sanad ke guru-gurunya. Adalah sebagai wasilah. Wasilahnya ini dari kiai ke kiainya, dari kiai ke imam, dari imam ke sahabat Nabi, dari sahabat Nabi ke Rasulullah. Nah, ini yang dimaksud asli. Ada istilah itu, ada garis lurus.
bintalabunin utawi unta bintalabun loro sakate. Nah itu, jadi itu menimbulkan barokah itu loh. Sampai bukan cuma ilmu, sampai ada yang istilah sanad makan loh, itu ada loh. Saya dulu makan bersama sama Syekh Al-Maliki, Al-Maki, saya didulang. Sekarang mari saya dulang. Sanad makan ini sudah sampai Rasulullah. Jadi saya, Mbah Taifur, Syekh Al-Maliki, sampai guru-gurunya sampai Rasulullah. Itu sanad makan. Bahkan apalagi ilmu, makan saja ada sanadnya. Dan yang keduanya adalah sanad musofahah. Di Sabtullah Kaliangkrik sana memberi pengajian. Setelah itu Kiai Fakih mengatakan, saya beri ijazah musofahah, ijazah salaman. Yang salaman dengan saya, salaman dengan Rasulullah. Karena ini saya dari guru saya, guru terus sampai Rasulullah. Jadi ini sanad sampai Rasulullah. Musofahah ini sanad sama. Itulah namanya barokah. Makan ada sanadnya, musafah ada sanadnya, apalagi ilmu. Jadi kalau antara internet dengan kitab ya tidak sama, karena kalau kan dengan tirakat dan amaliyah, tapi ya sama-sama ada manfaatnya. Tapi yang lebih barokah adalah di pesantren yang jelas ada garis lurus sampai Rasulullah. Di era modernisasi, yakni masa-masa sekarang, kenapa sampai pesantren ini masih bertahan? Pesantren adalah sebagai pondasi bangsa untuk negara. Kemerdekaan Indonesia adalah peranan dari pesantren juga. Nah, dua, untuk masyarakat, pesantren ini adalah sebagai tonggak utama atau kiainya sebagai sesepuh, adalah warasatul anbiya, tempat ilmu untuk penerus sebagai syiar Islam ke depan. Karena diibaratkan sebuah pohon, pondok pesantren adalah akar yang akan menumbuhkan, menyuburkan, menupang pohon dan lain sebagainya dan cabang-cabang berikutnya. Tapi banyak sekali orang lupa akan akar saat ini. Karena memang lupa akan akar, maka gak mungkin mengharapkan buah. Dari itu, kalau kita mau berhasil di dalam segala bidang, maka jangan lupakan sejarah. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha yang sukses, yakni di bidang peternakan. Karena selain berpenghasilan, di situ juga bisa menghibur. Cita-cita saya menjadi atlet bela diri. Cita-cita saya mau jadi polisi. Ingin menjadi seorang advokat. Saya ingin menjadi petani yang sukses supaya bisa meneruskan usaha orang tua saya. Santri itu dari latar belakang yang berbeda. Kenapa di pesantren itu mereka bisa berbaur bersama? Itu mungkin salah satu rahasia dari yang namanya berkah itu. Jadi berkah wong ikhlas gitu ya mungkin ya. Berkat keikhlasan dari para kiai di seluruh pesantren-pesantren agar menjadi sebuah pengingat, perekat hubungan di antara kiai dan santri dan melaksanakan segala apa yang diajarkan di pondok pesantren setelah pulang ke kampungnya masing-masing.